Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita merayakan Jumat Agung, ibadat mengingat Yesus wafat di kayu salib. Yesus benar-benar mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes dari salib, malam gelap. Malam gelap bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Secara fisik, dia benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi juga secara mental spiritual. Ia menderita, ia merasa ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan oleh sesamanya maupun oleh Bapanya di surga. Ini pengalaman yang sangat eksistensial, pengalaman yang sangat manusiawi, dan yang kita semua sebagai manusia alami. Sehingga Yesus masuk ke dalam dunia kita, di dalam pengalaman-pengalaman harian kita tentang apa yang dinamakan penderitaan. Tetapi penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan satu penyerahan diri, kepasrahan diri, tetapi satu bukti bahwa ia mencintai, sehingga salib identik dengan cinta. Sebagaimana Yohanes dari salib katakan, malam gelap tidak identik dengan penderitaan, tetapi identik dengan kebebasan. Kebebasan untuk mencintai, kebebasan untuk melaksanakan kehendak Allah, kebebasan untuk tidak terikat dengan apapun dan oleh siapapun di dunia ini selain dengan Allah dan di dalam Allah. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dari atas salib, Yesus mengungkapkan 7 kata. 7 kata ini memperlihatkan bahwa dia meninggal, dia mati sungguh sebagai manusia yang utuh, yang juga seperti kita alami. Mari kita lihat salah satu ungkapan Yesus dari atas salib. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23:43. Perkataan Yesus ini menanggapi reaksi dari kedua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Mari kita lihat bagaimana kedua penjahat ini bereaksi terhadap peristiwa yang mereka alami. Orang pertama tidak beda dengan kebanyakan orang yang mencela Yesus dengan kata-kata yang sungguh merendahkan. Bukankah engkau anak Allah? Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Orang ini memang tidak punya karakter. Ia orang yang ikut-ikutan. Ia tak punya pendirian. Ia hanya mengikuti apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Orang menghina Yesus, dia juga menghina. Orang lain katakan iya, dia juga mengatakan demikian. Tipe serupa ini tidak baik untuk dikembangkan, tidak cocok dalam hidup bersama. Beriman itu perlu kenal, perlu tahu apa yang kita imani, sehingga kita beriman dengan tahu dan mau. Orang ini juga dia mempersalahkan orang lain. Karena penderitaan yang ia alami, ia lemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Ini sangat sering terjadi di dalam kehidupan manusia yang tidak mengakui diri salah, yang tidak mengakui keberdosaan dan kelalaiannya, tetapi justru melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, justru menjadikan orang lain kambing hitam atas segala pengalaman pahit yang ia alami. Sedangkan orang yang kedua, penjahat yang kedua punya tipe berbeda. Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku dalam Taman Firdaus. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari penjahat ini. Pertama, orang baik bukan mereka yang tidak pernah salah dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah kalah dan menyerah pada keburukan dan kejahatan. Ia mengakui diri sebagai orang berdosa dan meminta bantuan kepada Tuhan. Orang baik itu adalah mereka yang tidak menyerah, tidak berpasrah begitu saja pada keberdosaan diri dan keberdosaan sosial. Tapi orang baik itu adalah ia yang berani bangkit dari keberdosaannya, bangkit untuk mencari Tuhan, bangkit untuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Ia berani mau berubah, berani berseru, Yesus, ingatlah aku. Pernyataan ini, permohonan ini adalah ungkapan kepasrahan,
ungkapan ketergantungan pada kuasa Allah untuk menyelamatkan dia, untuk membantu dia dalam kepurukan, dalam ketidakberdayaan. Dia tetap mencari Tuhan meskipun dia dalam kepurukan. Dia tidak mempersalahkan orang, dia tidak melempar kesalahan kepada orang lain, tetapi dia mengakui bahwa semuanya itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri dan ia sendiri tidak bisa mengatasi. Maka dia berseru, "Yesus, ingatlah aku." Ini sebenarnya tipe pribadi orang yang punya karakter, yang mau beriman dengan tahu dan mau. Ia mau mengenal dirinya dan mengakui di hadapan Yesus sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang rapuh, sebagai orang yang tidak mampu mengatasi segala kesulitan hidup dan penderitaannya setiap hari dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kedua, ia menjadi orang yang pertama yang dijadikan kudus oleh Yesus sendiri. Yesus menjadikannya kudus karena ia tahu dan mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Ia berani menyuarakan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang seharusnya. Ia tidak mengikut-ikut orang. Ia berani mengakui kebaikan orang. Ia mengakui kekuatan yang ada di dalam diri Yesus. Dan Yesus menjadikannya orang kudus. Karena Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Taman Firdaus." Menjadi kudus itu artinya bersatu dengan Allah. Hidup bersama Allah di dalam kekuatan Allah dan dikendalikan, diarahkan oleh rahmat Allah sendiri. Saya rasa ini adalah kebajikan yang sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Mengakui, menerima bahwa diri kita juga bisa bersalah dan orang lain juga punya aspek-aspek kebaikan. Saya rasa indah sekali memiliki iman pada kerahiman dan kebaikan Allah. Sungguh membebaskan, mempercayakan diri pada kebaikan dan kemurahan hati Allah dengan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan juga dengan berpasrah meminta kekuatan dari Allah sendiri. Saudari-saudaraku, dua penjahat ini adalah diri kita sendiri. Diri kita dengan dua tipe yang kadang-kadang muncul di dalam hidup kita setiap hari. Di satu sisi kita kadang mempersalahkan orang lain, melemparkan kesalahan kepada orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, atau merasa bahwa Tuhan begitu jauh, Tuhan tidak peduli dengan hidup kita, Tuhan mengabaikan kita di dalam situasi penderitaan kita. Tetapi di sisi yang lain kita juga sering dan berani untuk berpasrah kepada Tuhan, mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk membantu kita di dalam situasi apapun yang sedang kita alami. Yesus juga mengalami malam gelap, sebagaimana kita juga mengalami malam gelap baik secara fisik maupun secara mental spiritual. Tetapi dengan pengalaman yang dialami oleh Yesus di atas salib, yaitu pengalaman malamnya, membantu kita, menguatkan kita, memberikan kita keyakinan bahwa tidak sia-sia kalau kita berpasrah kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita menemukan kekuatan dalam Tuhan sendiri yang juga menderita seperti kita, agar kita bisa bangkit bersamanya, agar kita bisa bersatu dengannya, sebagaimana yang ia katakan kepada penjahat yang baik itu, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Memang tidak rugi mengakui diri sebagai orang berdosa, tetapi berusaha untuk bertobat. Memang tidak sia-sia kalau kita bekerja jujur dan siap menegakkan kebenaran, terbuka, jujur dalam hidup. Itulah cara paling cepat untuk bersatu dengan Allah. Maka Yesus berkata, "Hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Keselamatan adalah bersatu dengan Allah. Keselamatan itu adalah bagaimana kita membiarkan diri dikuasai, dikendalikan, dan dibantu oleh kerahimannya sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga salib-Mu menjadi kekuatan. Salib-Mu yang adalah cinta, menjadikan saya juga, menjadikan kami yang mengikuti Kau, agar bisa mencintai dengan kekuatan-Mu sendiri, sebagaimana Engkau mencintai kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penderitaan dan pengorbanan-Mu kepada kami dan bagi kami. Semoga kami tidak menyia-nyiakan cinta dan kerahiman-Mu ini. Semoga kami tidak mengabaikan kebaikan-kebaikan-Mu ini di dalam hidup kami. Tetapi kami terus berusaha untuk mengalami kedekatan dan mengalami kerahiman-Mu di dalam hidup kami. Salib-Mu adalah kekuatan bagi kami. Amin.